إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على النيران الحديث أو كما قال. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah atas izinnya pada hari ini kita dapat bersama-sama hadir di masjid untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib melalui kali ini berwasiat pada diri dan pada seluruh jamaah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iman dan takwa. Karena sesungguhnya iman dan takwa itulah harta kita yang paling mahal. Iman dan takwa itulah milik kita yang paling berharga. Iman dan ketakwaan itulah yang merupakan harta yang abadi. Karena hanya iman dan takwa yang akan kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Oleh karena itu perbanyaklah bekal oleh kalian. Dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Wattaquni ya ulil albab. Karena itu bertakwalah wahai orang-orang yang berakal, wahai orang-orang yang mau berpikir. Jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan itu, alhamdulillah kita saat ini berada di pertengahan bulan Sya'ban. Tepatnya hari ini kita berada di tanggal 13 Sya'ban. Itu berarti 2 pekan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Moga-moga Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab kami yang sudah berlalu. Berkahilah bulan Sya'ban kami. Dan pertemukanlah kami ya Allah dengan bulan Ramadan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Bulan Ramadan seperti siklus tahunan bagi kita. Dan Allah menyediakan siklus tahunan ini untuk mereka yang ingin menjadi orang-orang yang berkualitas. Allah menyediakan siklus untuk memperbaiki diri kita ini, untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita ini. Allah menyediakan momentum-momentum penting. Ada momentum yang siklus harian, ada siklus mingguan seperti sholat Jumat. Siklus harian tentunya adalah ibadah-ibadah rutin yang kita lakukan, mulai ibadah sholat. Kemudian ada siklus bulan mingguan dengan perintah-perintah sunnah seperti saum ayyamul bid, saum sunnah di hari Senin dan hari Kamis, ibadah sholat Jumat dan semuanya itu. Dan satu lagi adalah
yaitu siklus tahunan. Itulah bulan Ramadan. Hadirin jamaah rahimakumullah, siklus tahunan Ramadan ini Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu, moga-moga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat inilah yang menjadi dasar kewajiban melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan kalimat berikutnya, ayyamam ma'dudat, yaitu beberapa hari yang sudah ditentukan oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jelas kewajiban ibadah puasa ini adalah terhadap mereka yang beriman. Dan kewajiban ibadah puasa ini sesungguhnya telah diwajibkan juga oleh Allah kepada umat-umat sebelum kita. Umat sebelum Nabi Muhammad SAW pun telah diwajibkan ibadah puasa. Jadi ibadah puasa ini sudah diwajibkan kepada para nabi dan umat yang beriman atasnya. Nah, yang menarik adalah kalimat terakhir dari ibadah puasa ini adalah la'allakum tattaqun. Ibadah saum di bulan Ramadan ini ada visi yang paling penting, yaitu visi ketakwaan. Itulah tujuan tertinggi dari perintah Allah SWT untuk melaksanakan ibadah saum, ibadah ketakwaan. Subhanallah, Allah selalu menyediakan siklus ini agar kualitas ketakwaan kita semakin meningkat. Dengan harapan ketika kita di detik-detik terakhir menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan siklus yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diharapkan mencapai ketakwaan tertinggi di akhir kehidupan kita. Itulah mengapa Allah menyediakan siklus ini, agar kita mencapai visi tertinggi. Itulah visi terbesar bagi orang-orang yang beriman. Itulah harta terbesar, itulah perniagaan terbesar, itulah andalan kita terbesar untuk menghadap Allah SWT. Tentu pertanyaan besar adalah, bagi kita tentunya ibadah Ramadan ini bukan yang pertama, bukan yang kedua, tapi mungkin sudah kesekian kali. Patut bagi kita untuk mengevaluasi, apakah tujuan perintah ibadah Ramadan, puasa Ramadan ini telah mencapai visi ketakwaan ini. Ini yang patut untuk kita renungkan bersama-sama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, supaya kita faham bahwa kita punya visi dengan ibadah ini, yaitu ketakwaan. Apa sih yang dimaksud dengan takwa ini? Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 177, agar kita paham apa itu yang disebut dengan takwa itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'irina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Yang artinya kurang lebih, kebahagiaan itu bukanlah kamu menghadapkan wajahmu ke barat dan ke timur, tetapi kebajikan itu adalah kebaikan orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari akhir, orang yang beriman kepada malaikat-malaikat Allah, orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah, orang yang beriman kepada Nabi, orang yang memberi hartanya, yang dicintai kepada kerabat,
kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, kepada peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Dan mereka yang melaksanakan salat, menunaikan zakat, mereka yang menepati janji apabila mereka berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, sabar dalam penderitaan, dan sabar di dalam masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk mengukur apakah sudah tercapai visi ketakwaan kita dengan beberapa kali kita menjalani ibadah Ramadan, paling mudah untuk mengukur ini. Ketakwaannya ada dua visi. Ada ketakwaan yang sifatnya kepada individu, ada ketakwaan itu yang dicirikan dengan aspek sosial kemasyarakatan, yang termasuk dalam peningkatan kualitas individu tentunya adalah meningkatnya keimanan. Jadi ukuran ketakwaan ketika keimanan kita kepada Allah semakin tinggi, semakin tebal, semakin kuat. Kemudian dia senantiasa sabar dalam menghadapi penderitaan, sabar dalam mengalami kesulitan, sabar ketika di dalam peperangan. Kemudian ciri orang yang bertakwa juga dia ulet, tidak mudah menyerah, tidak gampang menyerah. Kemudian tahan terhadap ujian, lalu sungguh-sungguh di dalam melaksanakan kebaikan. Dia adalah orang yang pemaaf, kemudian tepat di dalam berjanji dan menepati janji. Mereka adalah orang-orang yang amanah dan orang-orang yang tentunya senantiasa selalu memperbaiki diri. Visi individu, mari kita evaluasi apakah visi itu ada pada diri kita. Kemudian visi yang bersifat sosial adalah seorang yang pertama dicirikan dengan dia adalah orang yang pemurah. Dia senantiasa bersimpati, dia senantiasa berempati kepada orang-orang yang duafa. Dia penyayang terhadap anak yatim dan orang-orang miskin. Dia senantiasa melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Kehidupannya senantiasa dipenuhi dengan semangat untuk membangun persaudaraan, membangun ukhuwah, memperbanyak persaudaraan, dan bukan memperbanyak permusuhan. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah ukuran yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga kita sekarang sedang berpikir bagaimana Ramadan yang akan datang ini mampu untuk meningkatkan ketakwaan kita. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang bertakwa yang ibadahnya diterima oleh Allah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal-amal dan perbuatan orang-orang yang muttaqin. Perbuatan yang muttaqin itu dua cirinya. Perbuatan yang niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niat yang lain, niat yang bersifat duniawi, tidak ada. Dan yang kedua, ciri amal yang muttaqin itu adalah selain niat yang benar karena Allah, yang kedua adalah dilaksanakan dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk dapat memaksimalkan Ramadan kita yang akan moga-moga Allah mempertemukan dengan Ramadan, para ulama mengingatkan supaya Ramadan kita ini terbaik, anggaplah Ramadan yang akan datang ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup Anda. Dan setelah itu belum tentu bertemu dengan Ramadan. Perasaan itu yang menjadikan kita maksimal di bulan Ramadan. Apa persiapan yang harus kita lakukan? Ada dua persiapan. Pertama adalah persiapan ruhiyah, persiapan batin, dan yang kedua adalah persiapan lahiriah. Persiapan ruhiyah ini setidaknya ada tiga. Yang pertama adalah setiap muslim hendaknya meniatkan dan meluruskan niat untuk Ramadan ini sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan. Mari kita luruskan niat
Mari kita kuatkan tekad untuk memaksimalkan Ramadan. Tekad dan niat yang benar ini menjadikan kita bersemangat, menjadikan kita bergembira menyambutnya. Karena kata Rasulullah, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan nar." Barang siapa yang gembira, semangat menyambut Ramadan, maka Allah mengharapkan dia dari sengatan api neraka. Karena itu sudah pantas kita menyambut dengan penuh kegembiraan dan meluruskan niat. Ini penting agar amal-amal kita tidak rusak oleh riya, agar amal-amal kita tidak rusak oleh nifaq atau kemunafikan. Persiapan ruhiyah yang kedua adalah persiapan ilmu, hadirin. Karena ini adalah ibadah tahunan. Kayaknya kita harus selalu ingat bahwa setiap ibadah, apalagi Ramadan, itu punya visi tertinggi, yaitu ketakwaan. Dan visi ini tidak mungkin kalau kita tidak mempersiapkan dengan ilmu. Karena ibadah yang diterima oleh Allah, ibadah yang mengikuti aturan syarat, mengikuti aturan yang dicontohkan Rasul. Karena itu kita masih ada waktu untuk membaca-baca apa saja rukun puasa itu, apa saja yang membatalkan puasa itu, apa saja yang merusak ibadah puasa, apa-apa saja yang menjadi sunnah ibadah puasa, apa-apa saja yang harus kita tinggalkan ibadah puasa. Mari hadirin, ada waktu kita baca-baca supaya ibadah kita semakin berkualitas. Kemudian persiapan ruhi yang ketiga adalah marilah kita mulai Ramadan ini dengan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Perbanyaklah membaca istighfar dan niatkan untuk bertobat. Bertobat karena memang dalam setahun ini mungkin banyak sekali kekeliruan, kesalahan yang harus kita perbaiki. Harapannya begitu masuk Ramadan kita dalam kondisi yang sudah siap. Barangkali inilah mengapa Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat ketika bulan Rajab saja mereka sudah mempersiapkan diri. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kemudian persiapan lahirnya. Ini yang penting adalah pertama adalah persiapan fisik. Jamaah rahimakumullah. Mulai hari ini kita harus mempersiapkan fisik supaya di bulan Ramadan itu kita bisa maksimal. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah di bulan Ramadan, sehatkanlah di bulan Ramadan, sehingga saya bisa melaksanakan puasa dengan sempurna, lalu bisa melengkapi dan menyempurnakan dengan amal-amal sunnah. Ini semua hadirin perlu dipersiapkan dengan baik. Itulah Rasulullah juga bukan main mempersiapkan ini. Bahkan sampai persiapan Rasulullah itu bulan Rajab dan bulan Sya'ban adalah bulan yang paling sering Rasulullah melaksanakan puasa sunnah. Kenapa? Karena harus ada dialog, harus ada latihan memasuki ibadah dengan mempersiapkan dan memperbanyak ibadah termasuk ibadah sunnah. Persiapan fisik. Kemudian yang kedua persiapan finansial. Para sahabat itu bekerja berbulan-bulan dan persiapan untuk bisa maksimal di bulan Ramadan, sehingga di bulan Ramadan bisa bersedekah, bisa memberikan makan kepada fakir miskin, bisa memberikan sumbangan untuk saum dan untuk buka saum maupun sahur, dan ibadah-ibadah yang bukan finansial. Kenapa hadirin? Salah satu benteng kemajuan umat Islam itu memang salah satu adalah kekuatan finansial. Tanpa kekuatan finansial tidak mungkin kita akan mendapatkan kemenangan. Selain kekuatan iman, dan yang ketiga adalah kekuatan ukhuwah, kekuatan persaudaraan. Tigalah yang menjadi komponen dasar yang menjadi faktor utama pemaju kemenangan dakwah yang begitu cepat, yang luar biasa ini adalah kekuatan iman sebagai kekuatan ruhiyah. Yang kedua kekuatan ukhuwah, kekuatan jamaah, kekuatan persaudaraan. Dan yang ketiga jangan lupa kekuatan finansial. Karena itu Rasulullah pada bulan Ramadan paling semangat di dalam bersedekah. Dan yang terakhir adalah pentingnya setiap individu keluarga membuat program
Program harus dibuat bersama-sama dengan keluarga sehingga Ramadan itu sukses karena dukungan dari semua, termasuk dukungan dari keluarga. Anak-anak kita harus kita kondisikan bahwa Ramadan adalah bulan yang menggembirakan, bulan yang menyenangkan. Kita pun harus mendesain itu sehingga keluarga menjadi sebuah entitas yang memiliki niat yang sama untuk menggapai visi tertinggi, visi ketakwaan. Semoga Allah SWT mempertemukan kita dengan bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang di dalamnya bernilai sangat tinggi, ibadah yang dilipat gandakan pahalanya, dan ada satu malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.